seperti yang sudah diberitakan sebelum-sebelumnya sudah cukup lengkap ya. Dia butuh dana talangan. Ketika dia kontestasi tidak membayar, sudah saya tutup. Gitu aja. Berapa kerugian? Kalau kerugian ya sebenarnya banyak ya, 1,5-an. Janjinya seperti apa sih? Janji pengulangan pengembalian uang dananya itu sendiri, janjinya seperti apa sih? Ya terakhir kan dari hasil penjualan rumah katanya mau diberikan ke saya. Buktinya kita waktu kirim somasi ke Bandung, rumahnya sudah terjual, tapi tidak ada kabar berita ke saya kan. Mbak, Ya. mungkin ada agenda ke depannya? Iya, kita tunggu aja juga untuk hubungan dengan pihak sana juga kita juga mungkin dalam waktu dekat. Ya kita tunggulah prosesnya seperti apa. Mbak, tapi siap nggak sih kalau dipertemukan oleh David? Ya kenapa tidak? Kong yang takut kan harusnya sana bukan saya. Mau saya apa gitu? Sudah ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk per bulan juga bisa ya bayarkanlah ke Lina gitu per bulan. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantuin gitu. Saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana, jadi saya yang ketemu klien nge-push segala macam gitu, karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which is saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya. Yang kedua emang niatnya ya udah sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah. Saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu. Cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu. Dan mau dari mana aja gitu, saya coba handle sendiri gitu. Nah, begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pemberi proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, ini gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pengerjaan-pengerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari gimana caranya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Gitu. Terus dengan seada-adanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu, kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu, untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu, dari saya pribadi ya, gitu, karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya, gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak cukup ya menurut mereka gitu. Saya mau kasih 0,5 M gitu ya, seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini gitu. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan meskipun itu bukan
tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu. Kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada. Terus dicari juga susah ya kan, gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh, tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan, beliaunya kan saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lo nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin. Tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya meskipun begitu saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena saya juga teman sama Lina gitu.